Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, wajo-wajo, nuni, orang semando, kawan semua gadang, dan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada hari yang mulia ini. Kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kumpulkan kita di sini di dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita, salat maghrib. Kemudian setelah itu kita sama-sama belajar ilmu agama, dan ini juga adalah satu nikmat yang sangat besar karena Allah sibukkan kita dengan belajar ilmu agama. Ya, ini patut kita syukuri karena menuntut ilmu agama ini adalah salah satu nikmat yang termasuk nikmat-nikmat Allah yang besar atau yang mulia. Maka oleh sebab itu ketika kita disibukkan oleh Allah mempelajari ilmu agama, maka itu adalah nikmat. Kemudian salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti akan datang banyak fitnah. Akan datang banyak fitnah. Ujian atau cobaan itu semuanya fitnah. Ada yang namanya fitnah syahwat, ada juga yang namanya fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat seperti misalnya fitnah harta, punyugang sabui punyawa, atau sangat berkeinginan untuk mempunyai banyak harta sehingga melalaikan ibadah. Nah, ini namanya fitnah. Ketika seseorang mencari harta, maka itu boleh, tetapi ketika harta tersebut melalaikan dia untuk beribadah kepada Allah, maka harta tadi menjadi fitnah. Atau fitnah syahwat itu berupa pakaian. Jadi ayo pakaian terbaru, model terbaru, maka ingin memiliki. Ini juga namanya fitnah. Sehingga banyak baju di dalam lemari. Pakai baju bersih itu bagus karena Islam menganjurkan kita untuk berpakaian bersih. Tetapi kalau seandainya tiap belanja beli 2 lusin, besok beli 3 lusin, itu kan banyak tak terpakai. Ini namanya terfitnah dengan pakaian atau gaya, atau terfitnah dengan jabatan. Ini semuanya bentuk fitnah syahwat. Atau fitnah yang sekarang ini misalnya sport olahraga, nonton 2 jam, 3 jam, mungkin pertandingan bola atau pertandingan tinju. Ini boleh saja orang berolahraga, boleh, tapi ketika itu melalaikan dari ibadahnya, maka itu menjadi fitnah. Jadi menjadi fitnahnya ketika hal yang boleh tadi melalaikan dia di dalam beribadah, maka itu menjadi fitnah. Itu namanya fitnah syahwat, keinginan atau nafsu. Dan yang lebih bahaya itu adalah fitnah syubhat, kerancuan di dalam beragama. Misalnya ada yang mengatakan agama pun cak sadoenyo. Nah, ini namanya syubhat.
Agama ini agama ko semuanya, semua agama benar. Kan nanti ajarnya kan aja-aja. Nanti ajarnya kan aja-aja. Nak uliah bacawi, nak uliah mencilo. Yang satu agama kan majan itu. Nah, jadi betul sadonya. Adalah subhat misalnya yang namanya orang soleh itu, orang soleh itu kan harusnya orang yang rajin beribadah. Nah, kalau lah soleh, rajin beribadah, kemudian dia baik dengan tetangganya, dengan orang lain, maka naik tingkatannya menjadi wali Allah. Yang namanya wali Allah itu kan harusnya beribadah, rajin beribadah, soleh, menolong orang lain. Secara zahir tampaknya orangnya berhasil. Nah, tapi kecek Nabi fitnah akan banyak. Maka ada orang menyebut atau sebagian ustaz bahwasanya wali itu adalah orang gila. Jadi kalau nampak orang gila berarti ini orang soleh. Nah, sebagian orang mempercayai karena pandainya retorika ustaz tadi itu kan membawakan cerita-cerita sehingga ya orang gila ke nya wali. Sehingga kau membuat rancu cara berfikir. Yang saya tahu kita harusnya orang yang wali itu adalah orang yang soleh. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak ada rasa sedih dan rasa takut. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Yang namanya orang beriman tentunya beramal soleh. Kalau tidak beramal soleh berarti tidak orang beriman disebutnya dulu. Disebutnya Islam yo. Tapi ketika disebutnya orang beriman berarti dia telah mengerjakan amalan-amalan soleh. Kemudian yang kedua kata Allah yattaqun, orang yang bertakwa, takwanya ke Allah. Orang kalau takwanya ke Allah berarti banyak beribadah. Ikut ada orang gila mandungnya banyak orang menunggu anak kali sampai ada orang gila tadi. Disebutnya wali. Banyak orang percaya. Berarti itu karena fitnah orang tadi. Karena fitnahnya itu rancu di dalam memahami nama yang wali Allah. Yang menyampaikannya kan tak orang sembarangan. Yang menyampaikannya orang pakai surban misalnya kan. Orang ustaz jamaahnya ribuan, bukan mungkin jutaan loh. Nah, tapi kita jangan terkecoh dengan hal yang demikian. Kemudian juga ada syubhat yang lain. Syubhat misalnya ada yang mengatakan bahwasanya kalau gurunya itu telah berada dalam tingkat tertentu, misalnya kalau bahasa kitanya hakikat, sehingga dia tidak wajib lagi beribadah, boleh meninggalkan sholat. Ini juga namanya syubhat. Sebagian orang juga percaya dengan hal demikian. Berarti banyak fitnah itu akan banyak. Yang dahulunya mulia, kemudian akan ada yang berfatwa tidak mulia. Yang dahulu tidak mulia, kecil ulama sepakat. Kemudian betul-betul ada orang yang menyebut nawahagi dah. Maka kita harus terus belajar. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian beramal, banyak-banyaklah beramal. Fitanan sebelum datang fitnah. Fitnah tersebut kaqata'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam tak nampak. Bayang aja lah orang gila disebut wali, banyak orang percaya. Berarti kan papayo fitnah. Bayo fitnah tu kan. Kemudian ada orang menyebut bangun nak solat sehnya. Sebab sehnya ada di tingkat yang tinggi, hakikat marifatnya lah tinggi, nak solatnya. Itu kalah jalan itu. Maksudnya solat tu kewajiban seumur hidup kan. Nabi orang yang paling dekat je Allah tetap solat. Bahkan solat sunatnya pun pecah-pecah kaki beliau. Tapi tetap orang banyak takijur. Banyak orang takijur. Makanya Nabi mengatakan fitnah tu akan datang seperti potongan malam, nak jalan. Saking payahnya orang mencari nama yang mana, nama yang salah. Yusbihur rajulu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, sorenya menjadi orang kafir. Berarti kan sebentar pagi, kemudian sorenya kafir. Au yumsi mu'minan, atau dia sorenya dia beriman, wa yusbihu kafiran.
sore besoknya dia menjadi kafir. Sangat gampang orang merubah agamanya. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Sababnya nek kerana dunia. Menjual agama nek kerana dunia. Ada orang berubah agama nek kerana dunia. Dunia itu seperti jabatan, harta, itu dunia itu. Jabatan, tahta, wanita, itu dunia. Atau orang ingin nikah, kemudian ditawarkan ingin nikah sama jando, kayu, tapi agamanya Nasrani atau Yahudi. Ada tu pemuda yang ingin menikah dengan orang yang seperti itu. Kalau misalnya jando kayu, itu ada orang cerita salah Yahudi Padang cerita. Hanya menanya status orang tu bagus Ustaz. Dulunya nikah di orang dulu tu kayu. Kemudian dia murtad. Setelah itu orang tu meninggal. Pulang kampung je dia. Apa statusnya Ustaz? Jadi kalau seandainya dia masuk Islam, dia maka dia terima Islamnya. Tapi kalau tetap kafir, kemudian meninggal dalam keadaan kafir, maka dia kafir. Bagusnya Allah dulu sebut janda kayu. Boleh lah tu. Banyak yang tergiur kan. Banyak. Berarti ada orang yang pindah agamanya dek kerana kursi. Dek kerana harta pun banyak orang menjual agamanya. Menjual agama tu bukan hanya sekedar murtad dah. Bisa jadi yang menjual agama dek jabatan, dia jual ayat. Oh dalam ayat itu boleh kan? Dapat dia jual jabatan. Oh nak aduh. Seperti sekarang misalnya kan. Seperti sekarang fitnah yang akan melanda kita hari ke depan ini ada dua. Hari ini hari Natal kan. Ini kalau Sabtu kan. Dengan 25 kan hari Sabtu kan. Itu fitnah yang pertama yang akan besar yang akan melanda kita. Kemudian nanti setelah itu sekitar 12 harinya itu tahun baru. Ya kan itu fitnah besar. Itu fitnah besar. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada aja sebagian orang yang mungkin ia menjual agamanya karena ingin mendapatkan dunia yang sedikit, sehingga dia membolehkan apa yang disepakati dahulu oleh para ulama. Seperti misalnya Natal, ucapan selamat kepada agama lain. Itu ulama dari dahulu sepakat haram hukumnya. Tapi kenyataannya kan sekarang ada aja sebagian ustaz atau sebagian orang yang ditokohkan di dalam Islam mengatakan tidak mengapa. Alasannya macam-macam, toleransi lah, mengikat hati orang lah, segala macam lah. Sehingga orang menjadi bingung. Jadi mana betul? Ustaz kau nyebut tidak boleh. Ya kau menyebut boleh. Hanya pandai lo banyak lo hafal Al-Quran, hafal hadis. Sehingga membuat orang rancu. Itu yang namanya syubhat. Yang syubhat itu lebih bahaya daripada syahwat. Kalau syahwat tadi paling hanya baroso nonton bola, tinggal solat isya misalnya, tinggal solat maghrib, makanya baroso. Tapi yang syubhat kau diri bisa jadinya keluar dari Islam. Seperti tadi syubhat bahwasanya syekhnya telah berada pada tingkat yang paling tinggi hakikat atau marifatnya telah mencapai tingkat tertentu sehingga dia tidak boleh solat lagi. Ini sepakat ulama orang yang meninggalkan solat apapun alasannya kafir kecuali orang gilo. Jadi kalau gilonya atau nyolon balik itu boleh solat. Tapi kalau nyolah balik kemudian dia berkeyakinan boleh meninggalkan solat karena dia telah sampai pada tingkat tertentu, maka ini sepakat para ulama dia kafir karena dia keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu karena fitnah itu sangat besar, sangat berbahaya, maka kita juga harus terus merefresh iman kita. Karena hanya lama kan, maka harus dicas tadi. Karena dicas dia buku bisa jadi lama-lama hilang balik. Sedangkan fitnah itu tiap hari tibonya. Awak mengaji kadang sekali seminggu, kadang sekali sebulan. Itu lambe, casanya itu lambe. Itu fitnah taruh je, baterai dia je taruh. Awak macam sekali-sekalinya, bisa kalah wadanya. Sehingga awak harus ada pengajian tadi, Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara fitnah yang kemarin viral, tapi kok papayo, apalagi untuk anak-anak muda. Anak-anak muda kan hobinya nonton, dan idola-idolanya pun orang yang acok tampil kan, yang acok viral, maka itu dijadikan idola. Ada sebagian orang tersebut atau artis tersebut mengatakan
membahas masalah neraka-neraka, maka dia mengatakan ada orang memvonis dia bukan masuk neraka, kemudian dia mengatakan dia Allah masuk nerakanya. Sebab dalam neraka itu banyak artis. Iya tuh. Neraka itu banyak artis, Allah tak. Berarti orang tu mengakui sendiri kan, bahwasanya pekerjaan itu kurang baik berarti kan. Berarti orang tu mengakui. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, iya dong. Ini viral tak? Nawaa masuk dalam neraka aja kan. Banyak artis dalamnya. Berarti yang berbicara ini tidak mengerti neraka tu, nak tahu nyojo neraka tu. Kalau lah dalam neraka tu nak tahu nak cak terbuat je kan satu elitinya. Kalau kini ke iya. Kalau kini iya, aku banyak yang terfitnah anak-anak muda yang mengidolakan artis-artis. Dan kebanyakan artis-artis itu perangainya atau maaf banyak juga orang kafir. Kalau seandainya dia mengidolakan Korea misalnya kan, drakor misalnya kan, itu rata-rata mereka orang kafir. Nah, sehingga ketika ada yang mengecek statement modeko, dah gitu tinggal ada drakor. Aku semua jo drakor, jo bintang-bintang drakor atau bintang India. Yang laki-laki mungkin bintang bola misalnya, pemain bola atau petinju. Ini kan subhat. Sehingga anak-anak muda tadi itu nak nak beribadah tu. Mati nak bukan masuk neraka, sebab je sandu. Kan ancak tu. Di siku nak sebab ada dalam neraka bisa sebab. Ini kan fitnah besar. Yang itu harus kita bahas. Jadi sebenarnya kajian kita pada malam hari ini tinggal 10 minit ni. Mungkin 5 je baru. Sialan ni. Judulnya ada apa dengan neraka? Ada apa dengan neraka? Karena ini penting. Biasanya kan kalau di pengajian ustaz-ustaz mengingatkan banyaklah beramal agar masuk surga, jangan berbuat dosa khawatir nanti masuk ke dalam neraka. Hanya saja pembicaraan tentang apa tu neraka jarang dibahas detailnya, apa pakaian ugang dalam neraka, apa minuman ugang dalam neraka, barang angin api neraka tu akan jarang dibahas. Sehingga nak terbayang dia orang. Kalau misalnya gini go sia yang maliang ayam dimasukkan ke dalam batang ayam selama 5 hari, kan terbayang dia tu. Itu takut yang menggigil 5 hari. Kalau misalnya kau membahas masalah neraka, kalau disampaikan secara detail tentu akan menimbulkan rasa takut, sehingga banyak beribadah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit gambaran tentang neraka ini, bahwasanya siksaan yang paling ringan orang yang masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, inna adna ahlin nar, orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka tadi atau di dalam neraka adalah orang yang yantailu bina'laini minan nar. Jadi dilakainya terompa, kemudian dia dipanggang dalam api neraka. Yugli dima'uhu min hararati na'laihi, maka manggalaga kapaloi. Iko yang paling ringan. Kan tak bisa membayang nak. Kalau orang memasak kan kompor dot, kan lama menggalaga anak baru menggalaga setengah berapa jam atau banyak sejam baru menggalaga. Iko baru dilakaikan baru di dalam neraka tu pakai terompanya dilakaikan langsung manggalaga kapaloi. Berarti kan angin. Artis saja nak terkenali kalau lama dia itu. Awak kan naik piokok ya kini kau nak tentu ke siapa itu kan? Iya, terpakir wah. Apalagi adalah dalam masuk neraka banyak yang lainnya ancaman anunya, hukuman-hukumannya yang lain pun banyak modelnya. Insyaallah nanti kita sebutkan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dimasukkan alun diazab, maksudnya alun ditetapkan bananya dalam neraka itu cuma dites je bunyi, istilahnya dicelupkan, dia jangan jangan dalam neraka, maka dia akan lupa akan kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Tak kana sini Allah jadi tu, bahwasanya dia pernah merasakan nikmat waktu di dunia, saking anggenya pedihnya azab dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi an abi ahli dunya min ahli nar, didatangkan orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses waktu dia di dunia dan dia ahli neraka. Kemudian faiz bau finnar sibghatan, maka dicelupkan sekali celupan. Dia cahan mereka tu dengket. Summa yuqal, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika naim.
Maka dikatakan kepada dia, wahai anak Adam yang masuk neraka tadi, yang diacah tadi itu, kemudian ditanyung, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sekali je? Apakah engkau pernah merasakan nikmat sekali je? Fayaqul, maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi. Dia mengatakan, tidak, demi Allah ya Rabbku, tak pernah hamba merasakan senang sekali je dan sabuknya lah dia acah ke dalam api neraka. Namun itu gambarannya. Sehingga kesenangan dulunya di dunia, mungkinnya paling kaya, mungkinnya pangkatnya paling tinggi, mungkin harta paling banyak, sukses. Tetapi ketika lah masuk ke dalam neraka, dia acah aja barunya, maka nak terkena adanya kenikmatan yang ada di dunia tadi. Kemudian wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fil jannah. Kemudian diambil satu orang, didatangkan juga satu orang yang dahulu paling sansara di dunia. Sansara maksudnya kau di matugang, palingnya mungkinnya paling bansai. Peganglah punya onda, hanya berjalan kaki je bu. Mungkin kerajonya ndak ada, tapi ya mungkin sawahnya ada, bisa makan. Kalau orang ndak bonda kini kau berarti juga bansai itu. Berarti kan paling sansara mungkin di mata manusia. Kemudian fayuqal, dikatakan kepada dia, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika min shiddati qad, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan waktu di dunia? Padahal paling bahasa dulu kau, paling sengsara. Fayaqul la wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san wala marra bi min shiddati qad. Tak pernah terasa dampo kesulitan waktu di dunia dahulu. Karenanya lah dia cahan dalam surga. Sehingga sangsara dulu di waktu dunia dahulu, mungkin banyak orang menghindonya, mengejekinya, tapi juga di dunia. Ketika lah masuk ke surga, nyo nak takana sangsara dulu. Allah habis, lalu ponyo dengan kesengsaraan di atas dunia. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang paling beruntung tu adalah orang yang inyo kalau kakiye Allah sampai separuh di surga. Itu orang paling beruntung. Tapi kalau di atas dunia aja wak baru, bagajo banyak umah, bagajo banyak kedai wak, bagajo banyak sawah wak, tapi masih di dunia aja barunya itu alun disabui wak sukses dia tu. Tapi kalau diugang ya malah jadi ugang ayo tu. Tapi kalau di mata agama, mata Allah alun sukses ini. Wa man zuziya 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Orang yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga faqad faz. Itulah orang yang sukses. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu cara pandang awak, maka awak nak iri macam orang lain. Awak nak pasal di hati macam orang. Awak nak keluh kesah macam dia. Sebab orang pun dah di dunia sampai barunya. Anak bawa irian. Sedangkan orang yang paling kaya dahulu tapi dia karenanya ahli neraka, nak terasa nikmat, nak terkana nikmat sekali Allah jadi itu. Padahal tu paling banyak. Mungkin kalau di Sabui saya orang terkaya tahun sekarang nomor 1 saya tu. Tapi kalau dia ahli neraka, maka nak ada untung adanya tu. Maka kalau model itu cara pandang awak, jadi tak sibuk nak awak juga. Nak sibuk mengurus juga nak kembali rumah baru, kembali kedai baru, kembali tanah baru, kecil lah. Dia masih di dunia. Berarti jatuh sukses gitu. Bukan yang sukses tu kalau lah dia acahnya kakinya separuh di dalam surga. Berarti dia baru sukses. Bukan berarti pemalih dah. Yang namanya usaha di dunia tetap usaha. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa tu neraka? Apa itu neraka? Neraka adalah hiya ad-darul lati a'addahu Allahu lil kafirin wal mutamarridin ala syir'ihi wal mukadzibin li rusulihi. Apa itu neraka? Neraka itu adalah tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang kafir, untuk orang yang banyak berdosa, untuk orang yang mendustakan para rasul. Jadi tidak percaya ke rasul. Ini gambaran yang disebutkan oleh atau definisi yang disebutkan oleh ulama. Jadi neraka itu adalah tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang kafir. Kemudian orang Islam yang mungkin banyak dosanya dimasukkan ke dalam tu. Dan orang yang mendustakan para rasul, maka ini tempat bagi mereka. Sebagaimana surga adalah tempat bagi orang yang beriman. Surga tempat bagi orang beriman, adapun neraka tempat bagi orang yang kafir.
kemudian orang Islam yang dia banyak melanggar syariat, kemudian orang yang mendustakan para nabi. Inilah tempat tinggal dia yang disediakan oleh Allah, yang penuh dengan bermacam-macam azab. Tentu saja azabnya nanti berbeda. Orang kafir beda azabnya, orang munafik beda azabnya, orang yang pezina beda azabnya, orang yang minum khamar nanti beda azabnya, orang yang penggibah, penggunjing nanti beda juga azabnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan neraka ini ada wajib kita beriman, karena juga ada syubhat yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu hanya kiasan. Jadi surga dan neraka itu sabananya kalau awak dapat apa dan awak kandaan sana ngetiwa itu surga dawa tu. Kemudian kalau seandainya dapat dawa musibah, berarti itu neraka dawa tu. Musibah itu kan sakit hati dia kan, tak senang hati dia, desa hati dia. Berarti itu neraka doa. Jadi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Ini ada keyakinan yang seperti itu. Makanya banyak mereka tidak beribadah. Seperti orang-orang ateis, kalau mati itu mati dia, lebih. Sehingga mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Sehingga mereka tidak beramal. Orang yang banyak beramal tu orang yang percaya di hari kiamat. Percaya di hari kiamat, makanya banyak beramal. Bapak model tu sebut di hari kiamat itu ada yang namanya hisab. Ada yang namanya buku ditimbang. Kalau percaya bahwasanya nanti amalan awak ditimbang, makanya banyak beramal. Tapi kalau tidak percaya, tentu tidak banyak beramal itu. Santai je gayanya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi surga dan neraka itu ada sampai orang yang tidak elok nanti dimasukkan ke dalamnya. Adapun letaknya ini sebagian ulama berbeda. Ada yang mengatakan di langit, ada yang mengatakan di bumi, ada sebagian lagi mengatakan kita berdiam diri, tidak mengatakan ini, tidak mengatakan itu. Karena dalam Al-Quran memang tidak dikatakan secara pasti di mata atau neraka itu. Yang jelas itu adalah Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang tidak baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berapa panasnya api neraka, bara angeknya sehingga berani orang mengecek dawa masuk neraka. Kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, darukum hadhihi ma yukidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina minan nar jahannam. Jadi ada Nabi mencari api, kemudian Nabi mengatakan api kalian yang kalian hidupkan itu dibandingkan dengan api neraka itu 1 dibanding 70. 1 dibanding 70. Jadi bara api yang paling angin di bumi kau berarti masih 69 lagi kelipatannya api neraka. Kalau api di dunia kau bara paling anginnya. Mungkin kalau gunung mungkin mana. Lapa tu kan angin, kalau masuk basi langsung hancur. Masih ada 69 kali lipat lagi. Anginnya api neraka. Jadi sebenarnya tak bisa terbayangkan siksaan api neraka itu. Karena kalau seandainya Allah telah menyiksa, maka siksaan Allah itu tidak bisa dibayangkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian bentuk orang yang disiksa di dalam api neraka. Orang yang di dalam neraka, bagaimana mereka disiksa? Itu mereka selalu disiksa. Kalau disiksa dengan api, tentu kulitnya buku angui kan. Setelah angui, buku akan diganti oleh Allah. Diganti oleh Allah supaya taruh merasuan sakit. Dan orang yang dalam neraka itu akan dibesar menjadi gadang nak mau diawak kau dah. Kalau mau diawak kau dibakar je api neraka tu langsung angui langsung api tetapi dibesarkan sehingga benar-benar merasakan sakit. Ya misalnya kalau keratai plastik kalau dibakar kan langsung api. Tapi kalau ban oto dibakar akan lama dia itu. Orang di dalam neraka akan dibesarkan, kemudian dia disiksa supaya dia merasakan siksa yang amat pedih. Allah SWT berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang kafir dengan ayat kami, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Ketika kulit mereka hangus dibakar oleh api neraka, baddalnahum juludan ghairaha, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan adab yang sangat pedih. Sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa dan Maha Hakim. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ada cerita bahwasanya ada orang masuk Islam karena ada ayat ini. Karena ada ayat ini. Ini katanya, saya juga baca sekilas, ada seorang profesor yang masalah kesehatan,
Bahwasanya dia menemukan riset atau penemuan bahwasanya kulit ini juga merasakan sakit. Jadi kalau orang dahulu menganggap yang merasakan sakit itu adalah jiwa. Jadi kalau tattoo maka jiwa kita sakit. Nah, kemudian dokter ini menemukan bahwasanya kulit juga merasakan sakit karena dia meneliti ketika ada kulit yang terbakar, itu kulit itu kalau dipegang kan, kalau dibentuk kan ada padaan namanya itu, tak tahu itu loh. Nah, maka dia mengatakan kulit ini ternyata juga merasakan sakit. Maka ada yang mengatakan bahwasanya di dalam agama kami itu sudah ditemukan 1400 dahulu, tidak baru, udah lama kan. Nah, kemudian dilihatkanlah ayat ini bahwasanya setiap orang yang dibakar dalam neraka itu angui kulitnya diganti dengan kulit yang baru supaya merasakan sakit. Ya, berarti kulit merasakan sakit. Al-Hadu dalam Al-Quran 1000 tahun yang lalu. Sehingga ada orang masuk Islam dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan banyak orang seperti itu mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran, tidak dia temukan, malah semuanya kebenaran. Akhirnya dia masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang benci dengan Islam, maka kita tetap merangkul dia. Semoga Allah memberikan dia hidayah, karena hidayah itu di tangan Allah. Karena banyak para sahabat dulu yang membenci Nabi, banyak yang ingin membunuh Nabi. Tapi setelah itu Allah memberi dia hidayah. Umar bin Khattab sangat benci dengan Rasulullah SAW. Ternyata diberi hidayah oleh Allah. Amr bin Al-As itu sangat benci dengan Rasulullah SAW. Ternyata Allah beri dia hidayah. Ya, bisa jadi sekarang dakwah sunnah misalnya banyak yang benci. Ya, bisa jadi nanti preman-preman itu diberi hidayah oleh Allah. Ternyata dia jadi penolong yang pertama. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya ada orang benci dengan wirid, dengan pengajian, maka didoakan saja. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Karena kalau biasanya orang masuk Islam itu banyak ketika terjadi perdamaian daripada kerusuhan. Kalau lah rusuh lah payah awak majak gang. Kalau lah tangka awak itu lah payah majak gang. Walaupun nak sampai hadis Al-Quran, tapi awalnya batangka itu nak betul-betul lagi awak tu. Walaupun nak sampai di Al-Quran, tapi kalau misalnya tenang-tenang, damai-damai, cerita-cerita, atau bahas sikit-sikit, masuk sikit, diajaknya batangka, awak nak batangka, aliannya yang lain. Nah, insya-Allah hatinya akan lunak. Ya, contohnya Rasulullah SAW ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah itu, banyak orang Madinah yang masuk Islam. Padahal awalnya sulit. Tapi setelah terjadi perdamaian, gencatan senjata, tidak ada peperangan, maka banyak orang masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya kalau dalam keadaan kita damai, itu banyak orang yang akan tertarik dengan dakwah. Tapi kalau seandainya kita arogan misalnya, atau mengajak dengan menyakiti perasaan orang lain, ini sulit. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bentuk orang yang disiksa dalam api neraka itu adalah kepala mereka disiram air yang mendidih. Kepala mereka disiram dengan air yang mendidih. Kemudian pakaian mereka dari pakaian yang panas. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun minan nar." Orang yang masuk ke dalam neraka itu, maka dibuatkan bagi mereka pakaian dari api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihim. Maka akan dituangkan api di atas kepala mereka, api neraka Jahannam, Jahim. Kemudian yusharu bihi ma fi butunihim wa juludihim. Maka hancurlah semua yang ada dalam perutnya dan kulitnya, semuanya menjadi hancur. Ini siksaan yang sangat mengerikan. Ini bajuannya gini kalau terpanggang kata kuliah sete. Itu sangat pedih, sangat sakit. Apalagi semuanya itu pakaian dari neraka. Ini sebagian bentuk dari sisaan api neraka. Kemudian juga bahwasanya orang yang dibakar di api neraka itu ketika dibakar jantung-jantungnya terbakar. Jantung-jantungnya terbakar. Narullahil muqaddah allati tattali'u alal afidah. Narullahil muqaddah allati tattali'u alal afidah. Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Kalau bayangkan mereka, kalau kalau misalnya kan panggang itu kan yang angui kan ada dua. Nah, kalau buka di dalamnya kan masih putih tuh. Kalau api neraka tu angui yo
di dalam-dalamnya anu sampai ke hati, berarti betul-betul sangat angin. Adapun makanan ahli neraka, adapun makanannya disebutkan ada makanannya dori, ada zakum. Ini semuanya adalah makanan yang berduri dan mereka harus makan. La laisa lahum ta'amun illa min dori. Mereka tidak memiliki makanan kecuali dori. Dori itu makanan yang berduri, yang la yusminu wala yughni min, tidak membuat orang gapuk, tidak bisa menghilangkan lapar. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan zakum min sajaratin min zakum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini ditafsirkan oleh ulama bahwasanya makanan mereka dori, kemudian zakum, ada hamim, minuman mereka dari hamim. Ini disebutkan bahwasanya yang disebut dengan hamim itu atau zakum itu adalah nanah. Jadi nanah orang api neraka itu ketika mereka minta minum, maka yang diberikan itu adalah nanah tadi. Ada yang mengatakan keringat atau perasan nanahnya orang kafir. Kemudian ada yang mengatakan maksudnya adalah itu cairan yang keluar dari kemaluan orang yang ada di dalam neraka tadi. Itu yang akan diberikan minum kepada orang neraka. Jadi ketika dia dalam neraka, mereka lapar, mereka juga haus. Tetapi ketika dia gehnya makanan tadi itu nyo karena haus terpaksa makan. Sulit bayangan mereka. Kalau ada orang pecandu narkoba itu kalau nyolah candu, kalau ditanya kan seharusnya tahu tuh bahwasanya narkoba itu berbahaya. Narkoba itu kan berbahaya. Tapi kalau nyolah candu pasti diminta taruh. Padahal tahu kau berbahaya yang membuatnya sakit itu karena narkoba apa. Tapi dia minta taruh. Kemudian itu dalam narkoba itu orang tu nyelapanya awi. Dia tahu bahwasanya makanan itu tidak akan mengenyangkan, malah membuat parunya hancur. Tapi dia harus makan karena lapar. Itu bayangan sekilas. Tentu di neraka lebih dahsyat lagi. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini bentuk-bentuk siksaan api neraka. Sebenarnya banyak. Seperti misalnya orang muslim kalau dia suka makan daging saudaranya atau mengunjing, itu kan dikatakan Rasulullah SAW ketika di-mi'rajkan. Kemudian Rasulullah SAW melewati ada orang yang kukunya panjang, dibuat dari tembaga, kemudian dia mencakar wajahnya dan juga dadanya. Jadi cabai-cabai, mukunya cabai-cabai, dadanya cabai-cabai. Maka Nabi bertanya, siapa kamu malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan mereka adalah yang waktu di dunia suka memakan daging manusia. Suka memakan daging manusia itu maksudnya suka memakai cek dugang. Maka siksaannya seperti itu. Siksaan orang yang makan riba nanti beda lagi, siksaan orang yang berzina nanti beda lagi. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa penghuni neraka? Siapa penghuni neraka? Yang pertama adalah orang yang kekal dalam neraka. Orang yang kekal dalam neraka berarti selama-lamanya dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang kekal dalam neraka itu adalah orang kafir. Aku kekal dalam neraka. Berarti tidak keluar ni dong. Kemudian yang kedua, orang yang mati dalam keadaan alhamdulillah. Orang yang mati dalam keadaan musyrik, berbuat kesyirikan. Jadi berdoa ke Allah, kemudian berdoa Allah meminta Allah ke penghuni batang air atau penghuni batang air. Tidak. Misalnya buang air ke batang air atau minta selamat ke penghuni Bangkarajang, buang air. Tolong selamat, enggak setengah jam pun. Kalau Allah berdoa Allah, itu namanya syirik. Jadi syirik itu beribadah ke Allah, beribadah kepada selain Allah. Salah satu bentuk ibadah itu adalah berdoa. Atau syirik, kalau mati orang dalam keadaan mudi itu, maka dia kekal dalam neraka. Adapun dia berbuat syirik, kemudian bertobat, maka dosanya diampuni. Jadi yang mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Kemudian yang kekal dalam neraka adalah orang munafik. Maka orang munafik ini lebih bahaya lagi nerakanya daripada orang kafir. Sebab kalau orang kafir itu jalan, nyo kafir jalan. Tapi kalau orang munafik itu tidak dong. Nyo mengaku Islam tapi hatinya kafir. Jadi sangat sulit. Jadi ketika ada peperangan di zaman Nabi itu, upaya sahabat dia hanya satu lo jihad. Tapi ketika pai hanya mundur sehingga mempengaruhi yang lain. Atau di dalam
waktu di dalam parang tu ada kacaunya, ada bunuh lo sampai yang lain. Makanya orang munafik tu nerakanya sangat paling bawah. Kemudian yang kedua, penghuni neraka sementara. Sementara aku bukan berarti lasu. Kau ada di kolah sementara. Sehari di neraka tu 1000 tahun di dunia. Jadi pijalah. Walaupun namanya sementara, tetapi itu lama dan siksaannya sangat berbahaya. Tapi ada orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah orang muslim yang banyak berbuat maksiat. Nah, sehingga ketika ditimbang banyak dosanya daripada pahalanya dan tidak diampuni oleh Allah, maka dimasukkan dulu ke dalam neraka. Di barasiahnya dulu disapuh sehingga berasiah, abeko baru dimasukkan dia ke dalam surga. Sianan orang yang dimasukkan sementara dia adalah orang muslim tetapi dia berbuat dosa. Seperti misalnya orang yang bunuh diri. Bunuh diri itu tidak kekal dalam neraka karena dia tidak kafir dan dia tidak juga berbuat syirik. Tetapi orang yang bunuh diri kau lama di dalam neraka. Kau hati-hati kau anak muda, frustasi, tidak dapat kandak, kemudian bunuh diri. Bunuh diri itu lama di dalam neraka. Khalidina fiha itu maksudnya bukan kekal, tetapi lama di dalam neraka, nak sebentar. Itu orang yang membunuh orang atau dia bunuh diri itu lama di dalam neraka. Jadi anak-anak muda dia gampang-gampang je. Tak dapat kandak kemudian bunuh diri. Nak mau apa jatuh, bunuh diri. Kau lama dalam neraka, tak sebentar. Kemudian yang masuk neraka adalah durhaka kepada orang tua. Suka mendace, melawan, tidak patuh. Kemudian mari-ari orang tua, baduto ke orang tua. Kau masuk ke dalam neraka. Kau banyak, apalagi sekarang kita perhatikan di TV-TV atau di media-media, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Masalah harta atau masalah-masalah yang lainnya, itu mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal ini ancamannya sangat besar, lama di dalam neraka. Kemudian di antara orang yang masuk neraka, yang kalau seandainya dosanya sangat banyak, kemudian harus masuk neraka adalah orang yang membuka aurat. Buka aurat itu dosa gadang, tapi kinilah jadi biasa sehingga orang pun menganggap itu biasa. Padahal dia dosa gadang dan diancam dengan api neraka yang sementara. Tapi kan tetap berbahaya. Ini kenyataannya sekarang karena dosa itulah banyak yang membuat sehingga jadi biasa. Dan kita pun menganggapnya biasa-biasa saja. Karena dia telah banyak yang melakukan dosa tersebut. Padahal dia juga termasuk dosa besar. Kemudian juga memfitnah, mengganggu tetangga. Ini orang-orang yang terancam sementara masuk ke dalam api neraka. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, bagaimana cara kita menghindar dari api neraka? Tentu kita bertakwa kepada Allah, kemudian bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu. Karena orang yang bertobat itu seperti tidak punya dosa. Jadi kalau misalnya ada mengecek orang, ada menganiaya orang, ada mengecoh orang, maka kita bertobat kepada Allah, maka akan dihapus oleh Allah dosa kita. Kemudian memperbanyak amal soleh, solat sunnah, misalnya sedekah, kemudian berbuat baik kepada tetangga, kepada bencana, pada orang tua. Itu akan menjadikan kita terhindar dari api neraka. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita juga terhindar dari api neraka, maka kita ingat lagi siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka, sehingga membuat kita takut. Kalau lah takut wajib api neraka, insyaallah banyak beramal soleh. Wallahu alam. Karena waktu telah masuk, tidak ada hadiah. Edisi khusus tidak ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya lain boleh ya. Maksudnya pertanyaannya pakai amplop tidak ada lah. Kalau ayat lain boleh. Kalau ada pertanyaan, kita ada yang kurang dipahami atau capek mana, boleh ditanyakan kembali. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti paham saja. Biasanya kalau tidak ada yang bertanya berarti paham, alhamdulillah.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanaka wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma MC tadi.